Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama kami podcast FSPMI Bekasi Official. Kali ini kami akan menghadirkan tema terkait dengan huru-hara munculnya Perpres nomor 59 tahun 2024. Banyak pertanyaan, apakah ini nanti akan menguntungkan masyarakat atau tidak. Nah, untuk itu kami menghadirkan biasanya satu narasumber. Hari ini hadir dua narasumber sekaligus. Datangnya bukan dari Bekasi, tapi dari jauh kota Jakarta. Yang pertama kami perkenalkan Bung Darius, dan yang kedua Bung Aden. Oke, silakan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Darius, Direktur Eksekutif Jamkeswot KSPI, dan di sebelah kiri saya Aden Artajaya. Beliau adalah Direktur Relawan Jamkeswot KSPI dan juga menjabat sebagai Ketua DPD Jamkeswot Kabupaten dan Kota Bogor. Begitu, Bro. Oke. Terkait munculnya Perpres ini, Mas. Perpres tahun nomor 59 ya? Iya. Perpres nomor 59 tahun 2024. Iya. Ini sebenarnya terkait apa sih, Mas? Karena kalau saya baca-baca sedikit, ini ada kata-kata kris. Iya, sedikit kita akan membicarakan tema kita pada hari ini, yaitu KRIS sama dengan kelas rawat inap standar. Jadi terima kasih pertama-tama kepada kawan-kawan media perjuangan Kabupaten dan Kota Bekasi yang sudah mengundang kami pada hari ini, karena masyarakat baik itu buruh, pekerja ataupun masyarakat umum perlu mengetahui terkait dengan kelas rawat inap standar satu ruangan. Jadi hari ini kita akan membahas tuntas terkait dengan kelas rawat inap standar yang memang akan dijalankan oleh, dalam tanda kutip, dipaksakan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 1 Juli 2025. Itu akan diberlakukan kelas rawat inap standar satu ruangan, yang insya Allah itu katanya menurut kabar yang kami terima, kelas rawat inap standar satu ruangan itu hanya diisi oleh 4 bed. 4 ya. Yang tadinya kelas 1 itu bisa 8 atau 10, kelas 3. Kelas 2 itu Kelas 3 kali tadi yang 8 sampai 10. Kelas 3 8 sampai 10 bed, kelas 2 3 sampai 4 bed, kelas 1-nya itu 2 bed. Nah, itu besok mau distandarkan. Yang lebih ngotot sih memang Kementerian Kesehatan akan menjalankan kelas rawat inap standar satu ruangan Per Juli. 1 Juli 2025. Nah, iya. dari kebijakan standarisasi ya, standarisasi ruangan. Berarti di rumah sakit sekarang itu hanya ada satu tipe kamar. Iya, satu ruang perawatan hanya ada satu, jadi tidak ada lagi kelas ya? 1, 2, 3. Bukannya itu bagus, Mas? Jadi nggak ada pembeda tuh, ya kan? Nggak ada pembeda antara yang kaya, yang miskin, yang PBI, ya kan? Kalau PBI itu kan udah pasti di kelas 3 ya? Iya. Di kelas 3. Terus yang mandiri kebanyakan juga kelas 3. Iya. Nah, orang-orang yang berada mungkin ya kelas 1 lah mungkin ya. Nah, dengan hadirnya KRIS ini bukannya malah ini menjadi malah lebih berkeadilan gitu. Jadi tidak ada pembeda tuh. Ajas keadilan maksudnya. Asas keadilan. Iya. Dalam suatu acara, saya pernah di Hotel Arya Duta, itu memang yang diprakarsai oleh BPJS Kesehatan. Mereka sudah menawarkan terkait dengan kelas rawat inap standar ini. Cuma pada waktu itu memang ada PNS TNI Polri. Itu terang-terangan TNI itu tidak setuju dengan diberlakukannya kelas rawat inap standar, karena
alasan mereka mempunyai pekerjaan yang khusus dan mereka harus ketika memang sakit itu ya dalam tanda kutip tidak mau disamakan dengan masyarakat umum. Artinya ketika pekerjaan khusus, maka kalau nanti mereka itu sakit ya harus di ruangan khusus. Mungkin juga Bang Aden juga punya pendapat terkait dengan kris ini. Silakan Bang Aden. Baik untuk masalah kelas rawat tadi sebetulnya dari aspek sosialnya dari segi layanan itu sebetulnya dari sekarang yang diterapkan kelas 1, kelas 2, 3 sebenarnya tidak ada masalah. Cuman yang kita khawatirkan hari ini adalah ketika kris itu diterapkan di bulan Juli tahun 2025, maka akan terjadi semacam pergeseran dari sisi layanan, kemudian dari kita katakanlah tentang iuran juga. Nah, kalau bicara dari sisi layanannya adalah hari ini kita berkaca dari kasus. Sebelum kelas rawat yang standar diterapkan saja banyak kasus di setiap daerah ya, katakan Jawa Barat. Saya sebut saja di Depok, kemudian ada Kota Bogor, ada Kabupaten Bogor, terus kita agak jauh lagi sedikit ada di Bandung, kemudian Purwakarta dan Karawang. Itu kita sering ketemu kasus dan setiap hari berulang-ulang kasus tentang rawat inap penuh. Padahal itu daerah-daerah lingkar Jakarta ya. Betul. Nah, apalagi kalau makin jauh ke Jawa atau ke Sumatera atau Kalimantan gitu ya. Artinya apa? Di sini kita bisa mengambil kesimpulan. Pemerintah sebetulnya ketika bicara tentang kelas rawat inap standar, kita bersepakat sesuai amanat Perpres 59. Iya. Ya, di Perpres 59 tahun 2004 itu memang ada 12 kriteria yang harus diterapkan pemerintah. Kami bersepakat di situ. Karena apa? Di sana itu kan kita bicara tentang standar. Standarnya apa? Contoh kayak di ruangan, bed itu minimal jarak itu harus sesuai. Jadi kalau orang jongkok itu tidak menyentuh itu antara anggota tubuh dengan bed, itu kami bersepakat. Kemudian bicara lagi tentang udara, lubang udara harus disesuaikan. Kami harus sepakat di situ. Itu masuk dalam 12 kriteria yang harus tadi. dipenuhi oleh rumah sakit atau dari rumah sakit. Oh iya betul. Artinya, nah, ketika kita bicara kris ini kan sebetulnya di lapisan masyarakat, mohon maaf, kelas menengah ke bawah itu memang belum terasa saat ini. Karena mereka beranggapan selama ini saya berobat menggunakan BPJS, kami mengiur dan kami ketemu kasus di lapangan, kami sendiri tolak. Artinya memang kris ini untuk isu-isunya belum sampai ke bawah. Makanya karena itu kami berharap dengan kris ini penerapannya kami tidak pernah setuju jika kris ini terapkan satu ruang perawatan. Kenapa? Karena akan bicaranya dampaknya sangat luar biasa. Soalnya dari sisi layanan ya, ada tadi mungkin ruangan sering ditemukan full. Oh iya. Kemudian dari sisi iuran, mohon maaf, akan terjadi migrasi. Oke, sebelum ke iuran, Ya. Kita kan sering menemukan tuh Mas, ruang kamar itu ada sampai 12 bed ya kalau di kelas 3 ya. Nah, dengan lebih ke sekarang maksimal 4 bed ya. Bukankah itu akan jauh lebih nyaman gitu untuk si pasien gitu? Baik, kalau bicara nyaman sebetulnya ya bicara tentang kepuasan ya. Iya betul. Selama ini jujur aja pasien dengan kelas 1, 2, 3 nggak ada cerita mereka tidak nyaman, sebetulnya nyaman. Itu kenyamanan itu mereka tidak bisa diterima ketika mereka mau berobat tertahan UGD lama sampai berhari-hari, bahkan 2 hari ya. Iya betul. Baru kita terima. Nah artinya apa? Ketika bicara tadi kenyamanan dengan diterapkannya satu ruangan 4 bed, sebetulnya itu bisa kita buka ruang pemerintah, tinggal distandarkan aja kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 misalnya, kita bicara DKI. Kalau DKI mungkin kita nggak perlu tanyakan lagi, sekarang kelas 1 mereka 1 bed. Yeah. Nah, kita bicara di Pulau Sumatera, kelas 1 itu masih ada 3 bed. Nah maksud kami ketika bicara pemerintah mau menstandarkan itu, standarkan 1 berapa bed, kelas 2 berapa bed, kelas 3 berapa bed. Dan itu mungkin yang menjadi semacam harapan ya dari kami pengawas kesehatan, apalagi memang kita sering turun ke lapangan tiap hari ya. Jadi tentang isu-isu kris ini kami sangat sangat khawatirkan. Memang nanti sekarang sih memang belum terlalu muncul Bang ya. Orang sekarang saya masih bisa berobat. Iya betul. Nanti dampaknya setelah diterapkan akan luar biasa. Jadi menurut pemikiran kawan-kawan Jamkes SWOT ini, ketika diterapkan
satu jenis kamar yang maksimal itu 4 bed, maka akan terjadi kekurangan kamar, betul? Ya, kekurangan kamar juga yang terjadi saat ini sebelum diberlakukannya kelas rawat inap standar itu 1 Juli. Saya belum lama itu 2 minggu mengawal lah, katakanlah seperti itu. Pasien laka lantas di salah satu RSUD itu di IGD-nya itu benar-benar antri. Sampai ada pasien mohon maaf, di bak terbuka itu di atasnya. Saya tanya, saya waktu itu jam 1 dini hari ada di RSUD tersebut di wilayah Jawa Barat. Itu dia udah 2 jam belum masuk ke ruang IGD. Bagi yang masuk itu, kalau dia bawa ambulan, dia punya berangkar itu yang tempat tidur itu, dipinjam, dipakai dulu, berangkar itu masuk ke dalam IGD, nah itu bisa dilayani. Tapi kalau menunggu tempat tidur IGD itu, maka dia harus siap antri. Oh, artinya fasilitas apa? Ya? Sebelum kelas rawat inap standar itu memang seperti percobaan lah, katakanlah seperti itu, menuju kelas rawat inap standar ini. Nah, sekarang bagi kita pekerja aja, yang banyak sering terjadi adalah para pekerja yang menjadi peserta belum dipakai kan, kalau teman-teman pekerja gitu, kartunya belum dipakai aja, iuran kita sudah dipotong. Contoh, kawan-kawan pekerja itu di hak kelas rawatnya itu ada kelas 1. Karena kan upahnya di atas 5 juta itu, 4.500.000, maka dia kelas 1. Waktu dipakai rawat inap, kelas 1 itu pasti full. Maka bahasa dari rumah sakit adalah dititipkan dulu ya ke kelas 2. Iya, betul. Nah itu sampai pulang kelas 2 gitu. masih tetap di kelas 2. Pertanyaan kita adalah, waktu rumah sakit itu klaim ke BPJS, apakah sesuai dengan fakta di lapangan bahwa dia kelas 2 atau menggunakan kelas 1 tadi? Itu yang sampai saat ini menjadi pertanyaan buat kita. Artinya apa? Sebenarnya itu kan jadi masalah gitu loh. Jadi masalah kami di lapangan sebagai pengawas. Kalau kita yang penting pasien itu ditanganin dulu. Dalam artian dicek sama dokter umum, terus ya artinya kegawat daruratnya dulu ditangani oleh dokter, baru nanti masalah kamar rawat inap itu kita serahkan ke keluarga. Tapi fakta di lapangan, pekerja yang memang hak kelasnya kelas 1 itu bahasa dititipkan sampai pulang gitu loh. Ini kan aneh gitu loh. Kalau memang pemerintah mau membuat hanya 4 bed di satu ruang tersebut, ini kan jadi masalah ke depan buat kita sebagai pekerja, apalagi KSPI yang dari tahun 2010 kita sudah memperjuangkan undang-undang BPJS ini agar segera dilaksanakan. Saya pikir kalau menuju perbaikan, ya kita oke lah, setuju. Kalau memang tujuannya baik buat masyarakat dan juga para pekerja. Kalau untuk aturan ini muncul nih, ada beberapa stakeholder lah. Ini kira-kira yang nggak sepakat ini siapa aja nih? Misalnya, ya kan? Ini kan ada dari DPR ini. Ini ada dari Kementerian Kesehatan. Terus ada BPJS sendiri sebagai badan pelaksana ya. Nah, ini kalau dari masyarakat mungkin ya pasti keberatan ya kan, karena itu tadi ada banyak kemungkinan ruang rawat inap akan jauh lebih sulit dibanding yang sekarang. Padahal yang sekarang aja juga masih banyak yang kesulitan ya kan. Itu gimana itu? Tujuan kita podcast pada hari ini adalah kita akan mengkampanyekan, kita juga akan mengedukasi masyarakat, makhluk apa sih kelas rawat inap standar ini gitu. Biar masyarakat itu bisa membaca dan juga mengamati kondisi di rumah sakit seperti apa, apalagi menggunakan BPJS. Yang masyarakat tahu itu, kalau BPJS itu antri, gitu kan? Apalagi rumah sakit tipe A yang ada di Jakarta. Nah, terkait dengan stakeholder, entah itu BPJS Kesehatan, yang jelas saat ini yang ngotot sekali untuk menjalankan kelas rawat inap standar adalah Kementerian Kesehatan. Nah, ini kami
kalau ketika bicara Jamkeswat sebagai pengawas Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, terus terang kami menolak diberlakukannya kelas rawat inap standar. Kami minta Kementerian Kesehatan itu melibatkan gitu loh, melibatkan dulu, atau ketika bicara mau membuat undang-undang public hearing gitu loh. Libatkan dulu para peserta BPJS Kesehatan terutama dari kaum buruh. Karena kan ketika bicara BPJS Kesehatan itu yang paling ngotot sekali memang buruh, terutama khususan itu KSPI agar dijalankannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Saya secara organisasi pernah survei ya beberapa rumah sakit. Mereka juga menyayangkan ketika kesulitan, karena menjadi beban rumah sakit juga, termasuk anggaran ya. Karena kemudian secara bisnis mereka juga terjadi penurunan. Berarti rumah sakit mereka harus menyediakan ruangan baru gitu ya? Iya. Jadi gini, rumah sakit contohnya rumah sakit sudah berdiri 10 tahun, tapi mereka belum dikatakan rumah sakit maju lah ya. Iya, betul. Berkembang. Ketika ada kris turun, mereka bingung lagi nih, akan berubah lagi tuh peta lokasi pembangunan. Harus pinjam sana, pinjam sini. Karena kalau mereka tidak itu juga, gimana kami kan bingung. Oh gitu ya. Jadi itu kegelisahan ya, secara internal rumah sakit. Jadi sebetulnya dari BPJS bagaimana tanggapannya? Sebetulnya BPJS secara kelembagaan mereka sih ngangguk-ngangguk aja, tapi secara jabatan pribadi gitu kan, mereka nggak setuju. Iya, cuma BPJS kan pertanggungjawabannya langsung ke presiden. Seharusnya ya kalau dalam tanda kutip mereka jangan banci lah gitu lah, katakanlah seperti itu. Kalau emang belum sesuai dengan saat ini diberlakukannya kris, ya katakanlah untuk menolak gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Ketika ini jadi kisruh nanti di masyarakat, kris ini berjalan, maka yang jadi kambing hitam paling utama itu pasti BPJS Kesehatan. Pasti itu. Makanya kalau kami dari Jamkeswat itu meminta BPJS kalau memang belum waktunya untuk diberlakukan kris, ya katakanlah memang belum waktunya. Apalagi ini menyangkut nasib mereka juga ya. Hidup mati BPJS mungkin kali ya. Mungkin ya. Karena kan gini, secara logika kan ketika kamar dijadikan satu standar, ya kan, maka ada kemungkinan, ini ada kemungkinan ya, dari kami ada kemungkinan penyatuan iuran. Itu gimana itu? Kalau untuk penyatuan iuran, apakah sampai saat ini sudah turun aturan terkait dengan penyamaan iuran? Karena secara kamar kan disamakan semua nih. Secara logika kan ya mau nggak mau kan iuran disamakan juga. Sebelum ke bicara iuran itu, saya balik lagi ke BPJS Kesehatan. Kadang-kadang BPJS Kesehatan itu kalau masyarakat mengadukan terkait dengan kesulitan di rumah sakit, maka mereka akan menjawab tuh. Bang Aden juga paham lah. Karena itu terkait dengan di rumah sakit itu bukan ranah kami gitu loh. Lah, kita ini membayar iuran sebagai pekerja gitu kan. Sebelum tanggal 10 upah kita udah dipotong gitu kan. Dan tanggung jawab mereka lah. Ini ada kesulitan masalah minimal, mereka tahu kesulitannya seperti apa. Entah kamar itu penuh, pasien ini harus dirujuk kemana lagi. Ya ada secara psikologis ada bentuk tanggung jawab dari BPJS Kesehatan gitu. Mereka menghindar ya. Ya itu bukan ranah kami gitu loh. Kalau terkait dengan rumah sakit, ya. Mungkin karena mereka melihat ada Jamkeswat kali, Mas. Kan ini Jamkeswat. Ya emang mau digaji dari BPJS Kesehatan ngaco aja. Jadi gak ada gajinya ya? Ini Jamkeswat ada gajinya. Jangan tuh. Itu ada yang terkait iuran. Enggak, itu ada gajinya enggak ini Jamkeswat? Enggak ada. Dari BPJS kita bahasanya mitra. Mitra. Iya, ini gaji kita. Makasih. Oh iya. Kita dapat 3M memang. Ini Jamkeswat dari KSP kan? Iya. Mungkin bisa ditanyakan KSP aja kali ya. Apa itu? Ada gajinya enggak gitu. Pecat Bung Iqbal gitu ya. Nah ini belum ngomongin iuran masalah ngomongin gitu gimana? Enggak, karena militansinya luar biasa gitu. Oh iya. Karena kalau dilihat militansi luar biasa, ini pasti gaji gede nih. Iya. Kan? Sekarang yang BPJS yang gajinya luar biasa aja cuma menyerahkan, wah itu bukan tanggung jawab kami di rumah sakit kan gitu kan? Iya. Gitu. Ada sih beberapa orang BPJS Kesehatan itu sekarang dipindah ke Cibinong Mbak Aden ya. Dulu pernah menjabat di BPJS Jakarta Timur. Itu jam berapa aja pasti
direspon telepon kita. Cuman kalau jam casual itu kalau satu hari itu ada 25 jam ya kita kerja 25 jam. Oh, luar Artinya biasa. bicara sekedar matiin handphone aja di rumah kita nggak bakal matiin HP ini. Khawatir nanti ada anggota kita yang memang sangat membutuhkan tenaga dan pikiran kita ketika memang ada kesulitan di rumah sakit. Karena sekarang bukan hanya pekerja atau anggota FSPMI KSPI gitu kan Ya. yang banyak membutuhkan, masyarakat itu yang sekarang kita juga memperkenalkan bahwa kita di Partai Buruh, saya juga sebagai direktur eksekutif sebagai sayap Partai Buruh ya. Partai Buruh, ya kita juga mengkampanyekan terkait dengan Partai Buruh lewat kerja-kerja sosial, begitu. Salah satunya jam kaswat ya. Iya, lewat jam casual. Kalau untuk iuran tadi, Bang Aden. Terkait iuran sangat menarik. Masalah iuran itu sebetulnya jadi perdebatan yang sangat krusial karena sampai saat ini setingkat BJSN pun, BPJS Kesehatan sama Kementerian Keuangan itu masih bingung, mereka masih gaduh. Untuk menentukan Iya, apakah ditarik ke kelas 3 atau ditarik ke kelas 1 itu masih bingung ya. kita masih bingung. Artinya apa? Jadi kita bisa melihat betapa gaduhnya dengan penerapan kris yang mau dijalankan di 1 Juli tahun 2025. Kenapa? Ada kepastian itu yang memang belum jelas, yang ketakutan ya. Kita bicara tentang iuran, sudah pasti akan menjadi beban. Bebannya mana? Yaitu segmen kepesertaan PBPU Pemda ya, yang memang menopang pesertaan tertinggi nomor 2 setelah PPU Indonesia ya. Ya. Kemudian peserta PBPU kelas 3 atau mandiri yang kita katakan tadi. Nah, kita analogikan begini, waktu kita tahun yang lalu kita pernah audisi dengan BPJS, kita menganalogikan kajian kami itu, kita hitunglah iuran itu standarnya 75.000. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 2, mereka mungkin tidak masalah, karena ada penurunan dong. Kelas 1 sekarang 150.000, kelas 2 100.000, itu ada penurunan. Berarti ada kemungkinan iuran itu antara kelas 2 dan kelas 3 besarannya. Nah, makanya di para elit itu pemangku kebijakan yang mereka masih lunak. Kenapa kami menyoroti menjadi bakal jadi beban kepesertaan PBPU Pemda dan PBPU Mandiri kelas 3? Ya. Karena saat ini kan iuran mereka 35.000. Ya, 35.000 ya kelas 3. 42 ribuan. Sesuai Perpres 64, subsidi, Perpres 64 itu tahun 2004 ada subsidi. Yang Ya. awalnya 12.000, sekarang jadi 7.000, maka muncul angka 45 tadi. Oh, 42. Jadi kita menganggapnya seperti ini. Ketika nanti hitungan iuran ditetapkan, katakanlah kita 75.000, nah berarti kan akan terjadi migrasi. Jadi beban dong, Pemda juga punya beban, peserta mandiri pun jadi beban. Apa dampaknya nanti? Kalau dari peserta PBPU Pemda, tentunya akan menjadi pengurangan kepesertaan PBPU Pemda. Jadi pemerintah Pemda ya. Iya betul. Kemudian dari kelas 3, PBPU Mandiri kayak kita kelas 3, kita akan melihat akan terjadi kenaikan angka menunggak. Nah, pertanyaan kami adalah letak adilnya kris di mana? Ketika kita bicara tentang iuran ya. Ya. Ketika kita bicara iuran. Dan suka dan tidak suka, ketika iuran dibuat semacam satu paket iuran ya. Nah, itu akan keluar dari asas prinsip gotong royong kita. Nah, betul. Kenapa disebut asas prinsip gotong royong? Si miskin ini kan ditolong oleh si kaya. Iya. Kemudian yang sakit itu ditolong oleh yang sehat. Sehat, betul. Ini subsidi silang tadi. Ketika memang iuran dibuat Dijadikan satu. Nah, kita juga akan melihat di mana nanti asas prinsip gotong royongnya. Dan mungkin ini kemungkinan akan terjadi defisit tuh. Yang dulu setahun, 2 tahun kita pas BPJS ada semacam Pasca Covid, ya, BPJS surplus lah. kan itu banyak banget. Kenapa? Itu dana mereka nggak dipakai. Nah mungkin ketika diterapkan dengan satu iuran tadi, mungkin defisit akan dihitung 6 bulan sekali. Ini kan akan bahaya. Ini akan menjadi jadi beban pemerintah ketika keuangan BPJS sudah tidak sehat. Secara otomatis ini kan BPJS sebagai badan ya. Iya. Secara otomatis kan ini yang terdampak langsung ya. Karena kemarin-kemarin kan kita selalu dengar berita BPJS Kesehatan bangkrut.
BPJS Kesehatan klep ya kan. Nah, dengan penyatuan iuran yang ada kemungkinan itu besarannya antara kelas 2 dan kelas 3, ini secara otomatis kan menggerus dalam tanda kutip penurunan iuran lah ke BPJS Kesehatan. Ya jelas. Sekarang logika kita, ya kita nggak terlalu bicara tinggi-tinggi lah ya. Di amanah Undang-Undang SJSN 2004 itu kan iuran dikaji selama 2 tahun. Ya. Nah pertanyaan kami ada, itu yang dikaji aja banyak sekarang defisit, apalagi ketika nanti iuran terapkan satu iuran satu paket katakanlah ya, semua di fair tuh. Pertanyaan kita mau diapakan di Komite Kesehatan? Jadi mau pakai uang apa lagi untuk BPJS subsidi? Kan nggak bisa. BPJS itu kan mandiri. Dia bertanggung jawab penuhnya pada presiden. Tapi di lain hal-hal yang kayak semacam klaim, tarif itu yang ngatur menteri. Ini kan menurut otak kita agak kebalik juga. Lucu lah ya. Lucu. BPJS BPJS harusnya setelah dia bertanggung jawab pada presiden, ya harus diberikan kewenangan penuh dong ketika mengatur A, B, C, D. Bukan ketika ribut BPJS disalahkan. Mohon maaf gitu kan. Jadi dampak adalah peserta lagi ketika sakit. Iya, pasti BPJS itu akan dikambing hitamkan. Bang Indra, saya bicara terkait dengan segmen peserta penerima bantuan iuran PBI. Ya. Ketika nanti iuran tersebut akan dinaikkan, ini otomatis kan kelas 3 itu dinaikin. Sekarang kita bicara aja Inpres nomor 1 tahun 2022. Itu Inpres loh, instruksi presiden optimalisasi peserta PBI di daerah-daerah. Sekarang kita bicara nggak usah jauh-jauh lah di Jawa Barat. Contoh di Indramayu itu kasus kemarin ada anggota keluarga sakit tanpa jaminan, belum punya jaminan. Nah itu ketika kawan-kawan di Cirebon, di Indramayu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, maka itu belum ada solusi terkait dengan ada warga sakit tapi belum punya jaminan. Nah, waktu Bang Aden, saya kebetulan audiensi dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat itu waktu itu pernah ada audiensi. Cuman jawaban dari pemerintah kabupaten kalau bisa dibawa ke RSUD aja, gitu loh. Masyarakat yang belum punya jaminan. Pertanyaannya, ketika orang sakit, yang keluarga itu pasti nyarinya ke rumah sakit yang terdekat. Betul. Emang dia bakalan ngelihat ini RSUD atau rumah sakit swasta, pokoknya dibawa ke rumah sakit aja. Namanya orang sakit, panik ya kan? Iya. Nah, jadi Pak Dinkes itu menyarankan untuk dibawa ya ke RSUD. Kita paham lah terkait dengan koordinasi dan lain-lainnya. Tapi harus ada solusi gitu loh. Makanya kami dari Jamkeswat juga ingin bertemu dengan Bapak Gubernur yang lagi naik daun nih, ya kan? Kang Dedi. Iya, Pak Gubernur, infonya Pak Gubernur konten gitu lah katakan. Kita mau gubernur siapa ya kita nggak peduli, yang jelas untuk jaminan kesehatan masyarakat atau warga Jawa Barat ketika dia belum punya jaminan atau belum punya BPJS Kesehatan ataupun KIS APBD ataupun PBI, itu gimana, harus ada solusi gitu. Dia mau dibawa ke rumah sakit swasta kek atau ke RSUD, yang jelas warga tersebut, apalagi kelas-kelas petani. Iya. Kemarin belum lama saya ngobrol sama warga Indramayu yang sekedar beli solar aja dipatok tuh sebelumnya. Nggak boleh lebih dari 5 liter. Atau paling banyak 10 liter gitu. Padahal mereka udah pakai izin surat ini, tapi tetap aja dipatok di kuota hanya 5 liter. Nah, sekarang kita bicara kesehatannya. Kami mohon ya adalah Pak Gubernur Jawa Barat untuk meluangkan waktu, ya kita bicara lah. Kita mencari solusi bareng-bareng bagaimana caranya. Memang pernah sih ada bicara di salah satu video pendek bahwa Pak Gubernur itu akan membangun rumah sakit baik itu yang spesialis maupun yang subspesialis. Jadi mudah-mudahan sih itu bisa terrealisasi gitu loh untuk membangun. Jadi jangan sampai orang Jawa Barat dirujuk ke rumah sakit rujukan nasional, katakanlah RSCM yang memang
rujukan nasional itu antriannya udah panjang banget, udah udah serba repot dah kalau dirujuk ke rumah sakit tipe A yang ada di Jakarta. Yang mudah-mudahan bisa terrealisasi, Pemprov atau Gubernur Jawa Barat bisa membangun rumah sakit yang minimal tipe A, jangan di ujung-ujungnya dibawa ke Hasan Sadikin terus. Seperti itu. Gila ya. Nah, akhir-akhir ini, baru-baru ini kan ada berita terkait dengan kepesertaan PBI itu. Iya. Yang akhirnya, loh ini kok keluar dari PBI. Oh, iya. Akhirnya mereka mau nggak mau jadi mandiri. Nah, posisi 35.000 aja ya kan, yang itu ditanggung pemerintah ya, yang PBI. Itu aja pemerintah akhirnya menghilangkan mereka dengan paksa, apalagi ini ada kemungkinan naik. Nah, ini gimana nih pendapatnya? Ya, jadi untuk kasus yang sering viral peserta PBI ya, atau katakanlah PPU Pemda, kenapa sih sering nonaktif? Itu diketahui ketika orang mengakses layanan ya. Iya, betul. Cek di rumah sakit nonaktif, keterangan tidak ditanggung. Sebetulnya masalah tidak ditanggung itu ada beberapa faktor yang menjadi terjadi penonaktifan. Jadi terjadi penonaktifan itu yang pertama adalah kondisi ekonomi si peserta itu memang dianggap mampu. Padahal kan itu dasar hukumnya belum jelas mereka disukai apa tidak. Nah, jadi yang menarik sekarang adalah untuk masalah kris ini sebetulnya yang perlu kita wanti-wanti adalah terkait iuran, kemudian tentang penurunan pelayanan kesehatan. Itu jadi perhatian dari pemerintah sebetulnya. Makanya ketika bicara tentang iuran akan berdampak tadi karena Pemda itu mensubsidi dua. Subsidi peserta mandiri dan peserta yang memang daftar oleh dia sendiri. Jadi makanya bebannya kan luar biasa. Sedangkan provinsi bantunya pun sekarang mohon maaf, katakanlah kita sebut Jawa Barat, ada subsidi yang tadi iuran PB itu dikurangin. Hilang paksa ya. Iya. Nah sekarang bicara mau ngomongin kris. Iya. Lain nanti kita amburadul, pemerintah harus berpikir bagaimana kita menyamaratakan dokter-dokter di setiap daerah tertinggal khususnya. Gitu. Itu yang penting. Yang kedua ada pemerintah harus berpikir, itu ruangan rawat inap intensif rupanya di ujung Banten sana kurang, ayo kita supply. Itu yang penting. Harusnya berpikir ke sana ya. Yang paling penting lagi adalah tentang pemerataan SDM, nakes ya. Yang ambil oleh pemerintah, tempatkan di mana. Itu lebih penting. Ketimbang kita menerapkan kris yang satu ruang perawatan. Pemerintah akan menambah penyakit, menambah lagi masalah khususnya di jaminan kesehatan, layanan kesehatan di Republik ini. Begitu. Oke. Gitu ya. Jadi panjang kali lebar berarti permasalahan ini ya muncul karena munculnya Perpres nomor 59 tahun 2024. Iya. Ya, jadi mungkin hal tersebut tidak mungkin terselesaikan hanya dengan diskusi-diskusi semacam ini kan. Tapi mungkin kita berharap dari pihak pemerintah ya kan, dari pihak pemerintah mengkaji lagi ya kan terkait pemberlakuan ya kan, terkait pemberlakuan terus terkait kris ini dan juga yang lain-lain juga. Iya. Mungkin terakhir dari yang paling penting itu ini. Karena gini, cobalah kita lihat di Undang-Undang SJSN 2004 ya, di pasal 23 itu ayat 4. Peserta itu ketika mau menerima pelayanan kesehatan harus tempatkan di ruangan standar. Udah jelas itu, nggak ada disebutkan di sana ruangan standar dibuat satu ruang perawatan. Standar itu artinya kelas 1 distandarkan, kelas 2 distandarkan, kelas 3 supaya apa? Supaya jelas. Ada standar minimum di masing-masing kelas. Supaya itu berlaku di seluruh daerah. Iya. Bukan dibuat standar satu ruangan akan bermasalah itu. Mungkin itu. Kalau closing statement dari Bang Darius? Iya, jelas kalau kami dari Jamkeswot, KSPI maupun dari Partai Buruh menolak diberlakukannya kelas rawat inap standar ini karena memang tadi sudah keluar dari prinsip gotong royong sesuai dengan azas dari BPJS, yaitu prinsip gotong royong. Tidak ada lagi gotong royong sebab di Indonesia ini sudah kental banget terkait dengan gotong royong. Ya mudah-mudahan kita menggarisbawahi Kementerian Kesehatan untuk tidak memaksakan kehendak dengan memberlakukan kelas rawat inap standar ini. Jadi lihat dulu bahwa masyarakat atau rakyat Indonesia ini sangat membutuhkan
pelayanan kesehatan yang baik dan juga terjaminnya negara hadir gitu loh. Pemerintah daerah itu hadir sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2022 terkait dengan optimalisasi peserta JKN. Jadi mudah-mudahan ya pada hari ini didengar oleh pemerintah, jangan dulu diberlakukan kelas rawat inap standar. Jadi untuk pemangku kebijakan terutama DPR RI Komisi 9, jangan cuap-cuap di kantor doang. Lihat sekarang kondisi IGD. IGD itu hampir semuanya full, apalagi musim penghujan ini sudah datang, DBD itu kasihan gitu loh. Apalagi untuk pasien anak-anak, nggak mungkin lah jangan sampai mereka itu berjam-jam di ruang IGD, karena IGD itu kan segala jenis penyakit tuh hadir di situ. Iya, betul. Datang penyakitnya DBD bisa tertular dengan penyakit yang lain. Mudah-mudahan kita memperingatkan kepada Kementerian Kesehatan bahwa KSPI menolak tegas terkait dengan diberlakukannya kelas rawat inap standar. Perbaiki dulu terkait Kualitas dengan pelayanan ya. Iya, pelayanan terutama khususon itu untuk peserta pekerja penerima upah. Jangan tadi yang saya bicarakan hak kelasnya kelas 1 bahasa dititipkan kelas 2, apalagi dititipkan ke kelas 3 sampai pulang 3 hari atau 4 hari tetap di kelas titipan tadi itu, di kelas 2 maupun kelas 3. Mungkin itu Bang Indra. Kalau dari Bang Aden nih, closing statement, biar siapa tahu didengar dan dipastikan pasti didengar oleh pemerintah. Baik, karena dari kami memang ketika pemerintah mau menerapkan sesuatu, contoh katakanlah kris ini, lebih lebih mengkaji ulang adalah aspirasi di bawah. Artinya apa? Kita dari sisi layanan tadi kita perhatikan, tolong pemerintah lebih tegas lagi lah ya untuk menerapkan kris ini, karena akan berdampak sangat luar biasa. Jadi kami berharap pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan ini, yang lebih harus dikaji dan diutamakan adalah tentang pemerataan akses layanan kesehatan. Itu satu. Yang kedua adalah pemerataan sumber daya manusia, khususnya dokter-dokter subspesialis di daerah-daerah. Supaya itu menekan angka kasus rujukan tertinggi ke Jakarta. Nah, yang terakhir adalah rumah sakit harap sering dikunjungi pemerintah khususnya. Jangan hanya Sidak gitu ya. Sidak harus rutin. Karena bicara tentang layanan kesehatan itu karakter orang Indonesia itu beda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu. Artinya apa? Ketika memang layanan sudah merasa tercukupi, sudah diperbaiki, masyarakat akan enjoy kok dengan layanan kesehatan. Mau berapapun iuran itu. Tapi ketika memang layanan sudah amburadul, mereka akan buru-buru mau membayar tentang kewajiban mereka tadi. Karena itu kami berharap, pesan kami adalah perbaiki tadi tentang pasien kesehatan, akses layanan kesehatan, pemerataan, dan pemenuhan SDM di daerah-daerah. Terima kasih. Oke, demikian perbincangan kami dengan kawan-kawan relawan Jam Keswat, yaitu Bang Darius dan Bang Aden. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat buat kita semua dan bisa didengar oleh seluruh stakeholder masyarakat yang nantinya itu bisa lebih bermanfaat ke yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.